Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahutsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, inilah kata yang sangat pantas untuk kita ucapkan, terkhusus bagi saya pribadi yang kurang lebih 1,5 bulan meninggalkan jamaah untuk melaksanakan satu ibadah yang mudah-mudahan apa yang kami lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa berhasil meraih haji yang mabrur, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Namun perlu saya ingatkan diri saya khususnya dan kita semua bahwa bukan hanya di tempat ini, tapi mulai dari manasik haji yang pertama, kedua dan seterusnya di Makassar, di Jakarta, bahkan menjelang wukuf, saya selalu mengingatkan diri saya di sana dan seluruh jamaah bahwa haji mabrur itu tidak dilihat pada saat kita melaksanakan ibadah haji, tapi haji mabrur itu dilihat pasca haji. Sama dengan apakah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu dilihat bukan pada Ramadan tapi sesudah Ramadan. Jangan sampai kita hanya pindah tempat untuk berzikir
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya bersungguh-sungguh melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena menganggap bahwa Al-Haramain adalah tempat yang luar biasa menjanjikan pahala. Lalu kemudian setelah kita kembali, setelah kita berada di tanah air, kita melupakan apa yang pernah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ini yang saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang ikut bersama dengan kami, yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan diterima dan diamalkan, yang sekaligus bisa dipertahankan dengan istiqamah. Selanjutnya, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah nyata, fakta yang saya dapatkan, yang saya ingin kaitkan dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi, wa saddaqa bil husna, lalu dia membenarkan balasan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia berikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti aku akan memberikan kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Salah satu jamaah, saya tidak perlu menutupi insiden yang terjadi pada jamaah kami di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketika kami berangkat menuju Arafah, ada 4 bus, 3 bus yang seharusnya masuk ke tenda Arafah dan 1 bus murur safari wukuf. Jadi jamaahnya tidak turun dari bus. Tapi qadarullah, salah satu dari 3 bus yang seharusnya masuk ke tenda Arafah itu ada kredit, mogok di satu tempat, yang kemudian datang armada pengganti yang ternyata tidak punya tasrih, tidak ada stiker bebas masuk Arafah, sehingga jamaahnya atau mobil itu ditahan oleh askar, ditahan oleh polisi, kuncinya diambil, otomatis mesinnya mati, jamaah kepanasan, turun. Semua penumpang yang ada di bus 1 itu harus jalan menuju ke area haram Arafah, dan masih sangat jauh, sehingga ada di antara mereka yang berjalan karena berputar-putar sampai ada yang jalan 15 sampai 20 kilo dalam suasana kondisi cuaca 45 derajat Celcius. Bahkan ada yang mengukur di jalanan aspalnya itu sampai 70 derajat. Bisa dibayangkan, kaki pecah-pecah dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan mereka ini, karena mungkin jamaah juga ada yang mendengar betapa dan bagaimana keadaan jamaah yang tidak mempunyai tenda ya, di Arafah, termasuk jamaah kami di awalnya itu tidak dapat tenda karena kami tertipu ya.
travel kami tertib, dan bukan cuma kami, banyak travel, termasuk travel yang digunakan oleh adik kita Kurniawan, Haji Kurniawan. Tapi alhamdulillah kami tiba di Arafah, bus 2 dan bus 3 yang seharusnya bus 3 paling belakang, justru bus 3 tiba paling pertama di Arafah. Masuk Arafah jam 9.30 kurang lebih. Balik kiri kanan, kita masuk tenda 1 disuruh keluar, masuk tenda 1 disuruh keluar. Akhirnya pemilik travel menelpon orang yang menjanjikan tenda yang sudah dibayar kurang lebih 3 miliar dengan bus dan tenda, dan tenda itu satu paket dengan makanan. Dan semua yang dihubungi ternyata mengatakan bahwa yang kamu hubungi itu adalah orang bejat, harami. Sehingga Ustaz Haji Amir hafizahullah berinisiatif, kita harus cari tenda lain. Di depan mata saya beliau membayar 30.000 real dan tidak membebankan kepada jamaah. Tidak sama dengan jamaah yang lain. Kalau mau dapat tenda, urungan, patungan, bayar lagi untuk dapat tenda. Beliau dengan mengatakan bahwa ini adalah kewajiban saya, dia membayar 30.000 real untuk mendapatkan tenda baru. Dan alhamdulillah, karena yang sebelumnya kita dijanjikan, kita disampaikan bahwa tenda kita itu memuat kurang lebih 500 orang, dan kita cuma 200 lebih jamaah. Kita akan berbaur dengan jamaah yang lain. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan tenda yang pertama kita tidak dapatkan, lalu mendapatkan tenda yang kedua yang ukurannya sama dengan tenda yang pertama. Ternyata di situ kita tinggal bersama dengan 200 jamaah yang selalu bersama dengan kita. Tidak ada penumpang lain. Salah seorang dari jamaah adalah direktur rumah sakit, Dr. Kahar. Itu menghubungi kakaknya sebagai ketua kloter 4 jamaah Sinjai, yang mengatakan lawan omai, memanggil adiknya ke tenda. Tapi beliau dengan sabar mengatakan tidak, saya harus tetap di sini. Dan alhamdulillah, belum zuhur kita sudah mendapatkan pengganti tenda, yang kemudian setelah beliau memberi gambar kepada kakaknya, ajana ulama, lebih bagus tendamu daripada tenda kami. Alhamdulillah. Dan saya merasakan betul bagaimana owner dari travel ini bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang terbaik kepada jamaah, sehingga beliau memberikan 30.000 real itu karena belum cukup untuk tenda dan makan. Sehingga beliau mengatakan, terserah, yang penting saya sudah dapat tenda, adapun makannya nanti di belakang. Setelah waktu zuhur masuk, karena diawali dengan khutbah wukuf, khutbah Arafah, dan saya ditunjuk, didaulat menjadi khatib. Sebelum menyampaikan khutbah Arafah, terlebih dahulu Ustaz Haji Amir memberikan prolog permohonan maaf
atas kejadian yang tidak disangka-sangkai. Tidak ada yang menginginkan yang terjadi seperti ini. Beliau mengatakan, di tempat ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memohon maaf kepada seluruh jamaah bahwa kejadian ini adalah kejadian yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu saling menjelekkan satu dengan yang lain. Dan di dalam khutbah ini saya mengatakan bahwa Ustaz Amir tidak perlu minta maaf. Tidak ada yang perlu dimaafkan di sini. Mungkin kejadian ini terjadi karena kesalahan dan dosa saya. Mungkin kejadian ini terjadi karena kesalahan dan dosa jamaah 1, jamaah 2, dan jamaah dan seterusnya. Namun kita tidak perlu saling menunjuk siapa yang salah. Mari kita kembalikan bahwa mungkin ada dosa di antara kami, ada dosa di antara kita, ada kesalahan di antara jamaah yang ingin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berdampak kepada jamaah yang lain. Dan alhamdulillah semua jamaah menerima itu. Dan saya mengatakan bahwa ini adalah gambaran akhirat. Kita berada di Arafah. Semua laki-laki hanya memakai 2 helai kain ihram, izar dan rida. Kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala sawasiyah. Tidak ada yang membedakan satu dengan yang lain. Tidak ada pejabat di sini. Tidak ada orang kaya di sini, tidak ada bangsawan di sini. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua lemah di hadapan Allah. Mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah setelah selesai kami salat zuhur dan asar jamak takdim qasar, tiba-tiba ada yang datang membawa roti, membawa air minum, membawa makanan melimpah yang kita tidak tahu dari mana. Ada yang tulis wakaf lillahi liduyufir rahman, pemberian wakaf kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan dari travel, bukan dari Ustadz Amir, bukan dari siapa-siapa. Sehingga jamaah sekalian, dalam perjalanan ini ada satu kisah nyata yang disampaikan oleh salah seorang jamaah. Karena kita sesudah mau kembali dari Jeddah menuju Indonesia itu, kita persilahkan satu persatu untuk memberikan pesan dan kesan. Salah satu jamaah memberikan kesannya bahwa Arafah ini adalah gambaran padang mahsyar. Gambaran padang mahsyar. Beliau mengatakan tidak ada nilainya ATM meskipun miliaran di sini. Diada. Dia gak gunanya. Karena beliau termasuk jamaah yang berjalan. Karena beliau berada di bus yang pertama yang mogok, yang kemudian armada penggantinya tidak bertasrih, sehingga kuncinya diambil oleh polisi. Satu kesyukuran bahwa tidak ada jamaah kita yang diambil oleh polisi. Di sana banyak kita saksikan, kita lihat, tinggal selangkah lagi masuk Arafah, tapi dia harus naik ke bus untuk dibawa ke Jeddah. Sakitnya luar biasa. Tapi alhamdulillah jamaah kami dari Sulawesi Selatan kurang lebih 160 orang. Kami kurang lebih 200 itu, karena ada jamaah dari Semarang, ada jamaah dari Batam, ada jamaah dari Bogor. Alhamdulillah tidak ada satupun yang dikeluarkan ke Jeddah, apalagi deportasi. Berbeda dengan jamaah yang lain. Saya kembali bahwa dia mengatakan ini tidak ada nilai, tidak ada gunanya ATM.
mau digesek di mana. Ada uang pun tidak ada orang yang mau terima. Tidak ada mobil dan sebagainya. Bahkan kata beliau, istri dan adik saya meninggalkan saya. Persis seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua ingin menyelamatkan diri sendiri. Dia mengatakan anak istri dan adik saya yang notabene iya Pak Hendri, saya yang bayarkan. Nawilaika. Ketika beliau menyampaikan itu, istrinya nyeletuk dari belakang. Kita mengejar waktu wukuf Bapak. Ya daripada kita tidak masuk Arafah semua. Ya. Tapi alhamdulillah, kisah yang ingin saya sampaikan ini lanjutannya. Orang ini merasa bahwa saya ditinggal karena saya harus istirahat, lemah, seolah-olah lumpuh, tidak bisa berjalan. Cuma ada air minum 2 botol di tangan. Setelah istri dan adik saya pergi, tiba-tiba ada anak yang datang minta air minum. Saya kasih 1, dia bilang saya mau 2. Ibu saya kehausan, menangis. Terjadi perang ya, batin warengi agak kuin dek warengi teri diolong, sehingga dia mengatakan mudah-mudahan kamu selamat. Dikasih 2-2. Setelah 2 orang ini pergi, dia merasakan kekuatan yang luar biasa, bisa berdiri dan berjalan, dan di perjalanannya dia mendapatkan air minum dari kiri kanannya. Beliau mengatakan, betul apa kata Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan mendustakan balasan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada jalan yang susah. Fasanuyassiruhu lil usra. Sehingga beliau memberikan statement terakhir bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri, dan apa yang kita rasakan ini yang tidak menyenangkan harus disabarkan. Sehingga karena dia tidak mendengarkan khutbah wukuf yang saya sampaikan, bahwa saya mengatakan dalam perjalanan kita ini ada beberapa pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa kita semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum memohon kepadanya, sebelum meminta kepadanya. Ini baru di dunia, belum di akhirat, Yang saya berikan gambaran bahwa apa yang kita rasakan ini seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhirat nanti ada orang yang berjalan menuju sirat, ada menuju surga lewat sirat seperti kilat yang menyambar. Ada yang berjalan seperti kuda yang berlari kencang, ada yang berjalan seperti orang yang berlari kencang, dan seterusnya. Tapi ada juga yang harus merangkak, terseok-seok, meskipun pada akhirnya masuk. Kemudian yang kedua,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, semua urusannya, semua perkara yang dia hadapi itu mendatangkan kebaikan baginya. Dan itu tidak didapatkan oleh orang yang selain orang yang beriman. In asabat syarra syakara. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka kesyukuran itu mendatangkan kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, dan kalau dia mendapatkan kemudaratan, sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan kesabaran itu mendatangkan kebaikan bagi. Beliau mengatakan bahwa saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala meskipun harus terseok-seok, tapi pada akhirnya saya masuk ke tenda Arafah dan bergabung bersama jamaah meskipun ada di antara kami yang harus pingsan. Ada kurang lebih 4 jamaah kami yang pingsan, dan semua berasal dari bus 1 yang seharusnya dia lebih dulu tiba, karena beriringan kita, bus 1, bus 2, bus 3, tapi kok bus 3 yang harus tiba duluan. Kenapa? Bus pertama itu ditahan, disuruh mutar. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa orang-orang sering mengatakan bahwa dematut tawaidin kapau-pau, di sana tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata. Ada satu yang disampaikan oleh jamaah bahwa sebenarnya Ustaz, saya tidak ucapkan, cuma dalam hati, masih dalam hati. Saya di atas bus melihat orang yang jalan mengatakan, kasihan nah. Kenapa saya harus berjalan mulai dari tempat saya menuju orang itu mengatakan kasihan sekali. Berjalan sementara kami di atas bus yang ber-AC dan sebagainya. Karena setelah busnya mogok, ada bus pengganti berjalan beberapa, ditahan oleh polisi, disuruh mutar, sampai diambil kuncinya pas di tempat dia menunjuk orang itu. Yang dia mengatakan kasihan sekali. Maka dia berjalan di tempat dia menunjuk orang yang berjalan, yang kurang lebih 15 sampai 20 kilo. 15 sampai 20 kilo. Kemudian yang paling terakhir, karena keberangkatan kita menuju Arafah itu dijanjikan mulai dari jam 12 sampai jam 3. Ini waktu pengangkutan. Karena terus terang apa yang kami alami di sana, sehingga ada di antara kami mengatakan haji tak kelek-kelek. Bagaimana tidak tak kelek-kelek? Kita lihat orang diambil oleh polisi, dikasih naik ke armada kerangkeng, dibawa ke Jeddah. Masuk ke Jeddah harus bayar 12.000 real. Dan ada orang bukan cuma sekali, 2 saja dia dikasih kembali. Masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, dan itu tidak gratis, bayar. Totalnya 20 juta lebih ongkos masuk saja. Belum tentu dapat wukuf, karena ada di antara mereka yang sudah selangkah lagi masuk Arafah, diambil lagi. Dan ada di antara mereka yang dideportasi. Tapi yang dideportasi ini bukan jamaah yang bisa ziarah ya, tapi visa umrah yang sudah overstay. Jadi memang seharusnya dia sudah harus kembali, tidak boleh tinggal lagi. Tapi daripada saya pulang, ada kesempatan untuk kita tinggal haji. Seperti itu gambaran.
Sehingga ketika diambil ya, atau ada yang visa ziarah tapi menggunakan gelang palsu, pemalsuan dokumen, pidana. Sehingga bukan hanya jamaahnya saja yang dideportasi ya, tapi pengurusnya pun ditahan. Sampai sekarang masih ada di sana ya, ditahan 3 bulan kemudian dipulangkan. Di antara mereka kisah-kisah yang seperti ini ya, itu baru bermunculan bahwa memang ya, kami tadi malam ketika mau berangkat itu karena diulur-ulur, kalau kita mau keluar ada istilah nusuk ya. Nusuk itu orang dari imigrasi ya, memeriksa surat dokumen, apakah dia punya tasrih haji ya. Kita semua yang berangkat itu tidak ada ya. Visa ziarah bukan visa haji. Nah, sehingga kalau mau keluar ada nusuk, masuk lagi dari jam 12 malam sampai jam 3 kita kucing-kucingan seperti ini ya. Dari lobi sampai lantai 6. Jadi kalau ada pengumuman ada nusuk, matikan semua lampu, jangan ada lampu keluar dari jendela ya. Seperti keadaan ketika kita menunggu bus ini. Sebenarnya busnya sudah menunggu. Lalu ada jamaah mengatakan, "Wah, talau nawa ya, dari coba-coba tuh dari peneding peko ya, bagaimana rasanya kita berjalan gitu, dari Mina ke Arafah." Ya, alhamdulillah dapat jalan betul. Naik bus di awal, tapi di pertengahan mogok japa. Sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginannya. Ini yang kita sebutkan bahwa memang betul apa kata orang, dia nawadini kapau-pau ya. Dan saya ingin menutup bahwa yang seperti ini pun saya pernah rasakan ya. Dalam umrah kami di Ramadan, saya melihat ada orang yang sholat di atas hotel ya, museum. Saya mengatakan bahwa ini orang di atas ngapain sholat di sini? Masjid di dalam masih kosong. Lalu saya kembali ke hotel untuk mengganti pakaian untuk ikut melakukan sholat Isya. Lalu saya kembali, sudah diblokir. Radius 500 meter dari pelataran masjid itu sudah tidak boleh masuk. Maka kami lewat basement keluar. Yang muncul di mana? Di tempat saya menunjuk. Ini orang ngapain sholat di atas? Yang jadi masalah, saya harus sholat di situ dan sudah berubah. Ya, yang tadinya bersih tempat sampah. Terpaksa saya sholat di dekat tempat sampah. Inilah ya. Makanya saya selalu mengatakan kepada jamaah bahwa kita harus menahan diri ya, mengucapkan kata-kata ya, kalau ada yang minta kasih ya. Jangan sampai ada yang keluar ya. Seperti misalnya ada orang melihat kita bawa air minum ya, lalu dia minta tarik ya. Jangan lautok pemal ya. Meskipun kita melihat banyak sekali orang yang ingin berbuat baik, sampai kita tawaf pun ada orang yang khusus membawa tisu ya. Melihat ada orang yang keringat, kasih seperti keinginan untuk berbuat baik. Mengambil air minum bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang yang ada di sekitarnya. Tujuannya untuk berbuat baik. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa perbuatan baikmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih baik, Fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kamu keluarkan, yang kamu infakkan dari sesuatu, maka Allah akan memberikan gantinya. Dan itu yang disebut oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah sering kita ulang-ulangi di sini, "Ma min ayyamin illa wa nazala fihi malakan." Tidak ada satu hari melainkan turun padanya dua malaikat. Yaqulu ahaduhuma, salah seorang di antara malaikat itu berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, beri ganti orang yang berinfak hari ini. Wa yaqulul akhar, dan berkata yang lain, malaikat yang kedua mengatakan, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, binasakan harta orang yang tidak berinfak hari ini, padahal dia mampu untuk berinfak. Ada janji dan jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada ancaman yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mau menerima yang mana, mau mengambil yang mana, mau mendapatkan balasan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mendapatkan ancaman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Dan sebelum kita tutup seperti biasa, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyinari dan melapangkan kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama kita semua di surga. Dan kepada saudara dan saudari kita, keluarga kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya, mengangkat penyakitnya, dan semoga kesembuhannya digunakan untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua yang masih diberi kehidupan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meyakini bahwa kehidupan dan kesehatan ini bisa berubah, dan kehidupan ini singkat dan sementara. Maka gunakanlah dengan sungguh-sungguh untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi penyebab kebahagiaan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Dan kepada seluruh jamaah yang masih tetap memberikan sumbangsi apapun bentuknya kepada masjid kita dan kepada seluruh tempat-tempat yang membutuhkan bantuan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.